Selamat pagi, siang, sore, malam saya ucapkan. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ridho Khalid Maulana. Saya berasal dari kelas teknologi LAS kelas C, jurusan S1 Teknik Perkapalan, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Semarang, NIM saya 008. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknologi pengelasan di jenis flux core arch welding atau FCAW. Baik, sebelum lanjut pada pembahasannya, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa saja yang akan saya bawakan dalam presentasi kali ini. Itu ada tentang latar belakang dari pengelasan, khususnya ada rumusan masalah dan tujuan. Lanjut pada pembahasan tentang definisi pengelasan secara umum, klasifikasi pengelasan, kemudian ada komponen pengelasan, juga ada prinsip kerja dari pengelasan, dan mulai lanjut pada teknologi las FCAW, tentang membahas karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan terapannya pada industri perkapalan. Dan ditutup oleh penutup. Baik, langsung saja saya arahkan dalam inti materinya. Kita mulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Hal yang latar belakang itu yaitu kebutuhan akan metode penyambungan yang lebih kuat, yang efisien, ekonomis, dan mampu mendukung desain serta tuntutan dari industri modern saat ini. Kemudian adanya keterbatasan metode penyambungan lama. Jadi dalam proses penyambungan logam lama itu melalui paku keling dan baut, karena kedap dan porosnya material itu eh, menjadi keterbatasannya. Kemudian tentang pemahaman dasar untuk mahasiswa perkapalan yang pada nantinya akan sering bertemu dengan pengelasan. Kemudian ada metode las FCAW yang tidak kalah sering digunakan pada proses pembangunan konstruksi sebuah kapal. Lanjut. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan dari penulisan, yaitu ada apa dan bagaimana dari prinsip dasar pengelasan. Kemudian ada bagaimana dan seperti apa metode pengelasan FCAW. Kemudian ada bagaimana dari metode FCAW ini diterapkan pada proses konstruksi kapal. Lanjut pada pembahasan, itu ada definisi. Jadi proses pengelasan itu adalah penyambungan dua atau lebih dari material, khususnya logam, dengan cara mencairkan dari sebagian logam yang menggunakan sumber panas, sehingga memungkinkan untuk terbentuknya ikatan metalurgi yang kuat. Lanjut pada klasifikasi pengelasan. Proses pengelasan ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu ada las listrik, las gas, las otomatis, dan las khusus. Untuk las listrik itu adalah proses pengelasan yang menggunakan energi listrik sebagai sumbernya untuk menghasilkan busur sebagai sumber panas utamanya. Untuk busur listrik ini terjadi karena loncatan elektron antara elektroda dan logam induknya, sehingga mampu menghasilkan temperatur yang sangat tinggi yang dapat mencairkan suatu logam atau beberapa logam. Lanjut untuk kelas listrik ini contohnya adalah pengelasan SMAW. Kemudian ada proses pengelasan selanjutnya itu ada las gas, di mana gas ini menggunakan untuk proses pengelasan ini menggunakan proses panas yang dihasilkan dari pembakaran gas. Ini adalah campuran dari oksigen dan asetilena untuk mencairkan logam. Untuk contoh dari las gas ini adalah las GMAW atau gas metal. Kemudian ada las otomatis. Las otomatis itu adalah las yang prosesnya secara robotik, sehingga dikendalikannya oleh proses dari sistem komputer atau mesin otomatis. Jadi proses pada las otomatis ini tidak langsung terintervensi dari operator atau manusia secara terus-menerus. Kemudian ada las khusus. Las khusus itu adalah proses pengelasan yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Jadinya eh, las khusus ini berbeda-beda kebutuhannya. Contohnya adalah pengelasan yang menuntut dari tingkat presisi yang tinggi dan karakteristik material yang khusus, dan juga ada kondisi kerja yang tidak dapat ditangani pada proses las pada umumnya atau las konvensional, sehingga membutuhkan suatu spesialisasi dari proses pengelasannya. Lanjut pada komponen pengelasan itu ada power source.
atau sumber tenaga listriknya, yaitu berupa arus DC atau AC tergantung dari jenis pengelasannya. Kemudian ada elektroda yang berfungsi untuk memegang pengisi dan penghantar arus listriknya. Kemudian ada kabel dan holder untuk menyalurkan arus listrik dari sumber ke benda. Kemudian ada gas pelindung. Ini adalah gas yang digunakan pada beberapa metode pengelasan untuk melindungi kolam las dari kontaminasi udara. Kemudian ada peralatan pendukung seperti welding torch dan untuk welding torch untuk kelas tipe gas dan wire feeder untuk RCAW dan CMAW. Dan juga APD, alat pelindung diri. Berikut untuk gambaran dari beberapa komponennya itu ada power source dan ada elektroda dan ada kabel dan holdernya. Kemudian ada shield gasnya, gas pelindung. Lanjut, dalam proses pengelasan itu juga ada yang namanya elektroda komponen. Jadi elektroda ini berbeda-beda jenisnya dan dalam elektroda ini terdapat kode untuk membaca dari elektroda yang kita lihat saat ini. Jadi elektroda itu memiliki beberapa jenis dan beberapa macam dan cara dari kita sebagai manusia untuk membedakannya itu dengan cara membaca kode pada elektrodanya. Untuk kode pada elektroda itu ada huruf dan diikuti oleh angka-angka setelahnya. Untuk huruf itu menunjukkan jenis dari elektrodanya, kemudian untuk angka setelah huruf itu menunjukkan dari kekuatan elektroda tersebut. Biasanya dinyatakan dalam satuan PSI. Jadi pada contoh ini, contohnya E60, jadi kekuatannya itu 60.000 PSI. Dan kemudian angka setelah dua angka yang menyatakan kekuatan dari elektroda itu menunjukkan posisi dari pengelasan yang dapat digunakan. Contohnya ini adalah angka 1 berarti menunjukkan posisi pengelasannya itu bisa pada semua posisi. Kemudian setelah angka yang menyatakan posisi pengelasan itu juga diikuti dengan angka yang menunjukkan jenis arus dan pelapis elektroda. Pada contoh ini diwakilkan oleh angka 3. Lanjut, kita lanjutkan pada prinsip kerja pengelasan. Jadi prinsip dasar dari pengelasan itu adalah bagaimana caranya menghasilkan panas yang cukup untuk melelehkan logam, yaitu logam induk dan logam pengisi sehingga terbentuknya kolam cair yang nantinya akan membeku dan menghasilkan sambungan yang kuat. Untuk pada pengelasan listrik itu panasnya itu dihasilkan dari loncatan elektron antara elektroda dan benda kerjanya yang kemudian membentuk busur listrik. Untuk temperaturnya itu berada pada kisaran 3000 derajat Celcius. Lanjut, ada Dati cycle. Dati cycle itu adalah sebuah siklus yang menyatakan persentase waktu kerja antara mesin las dalam periodenya. Ya, periodenya bisa dinyatakan 10 menit. Untuk contohnya yaitu ada Dati cycle 60%, berarti dalam kurun waktu 10 menit itu mesin harus diistirahat selama 4 menit setelah digunakan setelah 6 menit. Untuk contoh lain seperti Dati cycle 75%, berarti mesin las digunakan secara dalam waktu kurun 75% dari 10 menit, berarti 7,5 menit untuk bekerja dan kemudian 2,5 menit untuk istirahat. Dati cycle ini diterapkan untuk menjaga produktivitas dari mesin las tersebut karena semakin lama kita mengelas maka efisiensi dari pengelasan akan semakin menurun karena overheating dari mesin lasnya. Jadi penggunaan mesin las dengan memperhatikan Dati cycle ini dapat memperpanjang dari umur las dan juga kualitas dari las tersebut. Lanjut, ada polaritas arus kemudian. Jadi polaritas arus itu adalah arah dari aliran elektron antara elektroda dan benda kerjanya. Jadi dalam polaritas arus ini digolongkan menjadi dua jenis yaitu strike polarity dan reverse polarity. Untuk strike polarity itu adalah elektrodanya yang dihubungkan pada kutub negatif. Oh ya, saya reminder dulu. Jadi dalam mesin las itu kan outputnya ada kutub positif dan negatif, dan ini yang nantinya akan berhubungan dengan benda kerja dan juga dengan elektrodanya. Baik, lanjut langsung saja pada proses strike polarity ini adalah di mana kutub negatifnya itu dihubungkan pada elektroda dan benda kerjanya di kutub positif. Untuk pada strike polarity ini memiliki karakteristik
Jadi menghasilkan penetrasi yang lebih dalam dan jadinya karena penetrasi yang lebih dalam ini lebih cocok digunakan pada pengelasan material tebal. Yang kedua itu ada reverse polarity. Ini adalah sebaliknya, jadi elektrodanya dihubungkan pada kutub positif dan benda kerjanya ke kutub negatif. Jadi arah aliran menuju elektrodanya itu panasnya lebih banyak dan terkonsentrasi pada elektroda. Hal ini menghasilkan penetrasinya lebih dangkal. Jadi stabilitas busurnya lebih baik serta membantu proses permukaan. Kedua jenis ini sangat aplikatif tergantung pada material yang kita gunakan. Jadi pada posisi. Jadi pada jenis strike polarity tadi pada material tebal karena penetrasinya lebih dalam. Jika kita implementasikan pada material tipis nanti dapat menyebabkan materialnya yang tipis dapat berlubang nantinya karena penetrasinya yang sangat dalam. Lanjut, itu ada posisi pengelasan. Dalam posisi pengelasan ini ada posisi bud dan fillet. Ini dapat kita lihat pada gambarnya itu ada jenis 1G, 2G, 3G, 4G, dan 1F, 2F, 3F, dan 4F. Untuk 1, 2, 3, 4 itu merupakan jenisnya ya. Ada kok jenis posisinya, posisi flat, horizontal, vertikal, dan overhead. Lanjut, ada istilah metal transfer, yaitu adalah istilah yang digunakan untuk mengabaikan bagaimana dari logam cair elektroda yang dari elektroda ini berpindah ke kolam las selama proses pengelasannya. Proses ini itu sangat penting karena menentukan dari sambungan las nantinya dan tingkat percikan, penetrasi, serta efisiensinya. Jadi metal transfer ini adalah tetesan dari logam yang berpindah ke benda kerjanya. Metal transfer itu ada beberapa jenis, salah satunya ada short circuit, globular transfer, spray transfer, dan juga pulse transfer. Dan bisa dilihat pada tetesannya berbeda-beda dari short hingga ke pulse. Baik, lanjut. Kita mulai masuk pada teknologi las FCAW, biasa memiliki kepanjangan dari flux core arch welding, di mana proses las ini merupakan las dari busur gas yang menggunakan kawat lasnya sebagai elektroda. Jadi pada las FCAW ini elektrodanya berupa gulungan kawat yang di roll sehingga bentuknya seperti gulungan ya dan diatur oleh motor listrik pada proses penggunaannya. Pada pemasangan FCAW itu terbagi menjadi dua jenis, itu FCAW S dan FCAW G. S itu adalah pelindung dari internal dan FCAW G itu ada menggunakan gas untuk sebagai pelindungnya. Akan kita bahas satu persatu. Untuk FCAWS itu adalah proses pengelasan yang menggunakan gas pelindungnya itu dari proses pengelasan mandiri ini sendiri dari flux yang terbakar di dalam kawat. Dan untuk FCAWG itu menggunakan tambahan gas pelindung eksternal untuk melindungi dari kolam lasnya dari kontaminasi udara. Jadi untuk FCAWG ini gasnya secara eksternal dan FCAWS ini hasil dari proses pengelasan itu sendiri gasnya. Untuk gas ini berfungsi untuk melindungi kolam las dari kontaminasi udara. Jadi ketika terjadinya kontaminasi udara itu dapat mengganggu dari proses pembekuan dari pengelasan tersebut, sehingga perlunya dilindungi oleh gas dari kontaminasi eksternal tersebut. Untuk FCAWS ini lebih cocok digunakan pada kondisi indoor yang tidak banyak kontaminasi dari eksternal, contohnya seperti angin yang dapat mengganggu. Untuk yang FCAWG ini eh, dicocok digunakan pada kondisi lingkungan eksternal karena gasnya yang lebih padat sehingga dapat melindungi dari kontaminasi angin yang berlalu lalang di luar atau udara. Lanjut, ada karakteristik dari las FCAW itu memiliki karakteristik berupa kawat yang tubular berbentuk seperti roll disusun tadi, kemudian penetrasinya itu lebih dalam dan stabil dan menghasilkan gas pelindung. Kemudian ada prosesnya yang semi otomatis atau otomatis dan efisiensinya kerjanya tinggi karena tidak sering ganti elektroda. Kemudian untuk kelebihannya itu ada produktivitas yang tinggi karena lajunya yang sangat besar pada deposisinya. Lalu efisiensi waktu karena tidak sering ganti elektroda, karena tadi elektrodanya berbentuk roll dan pasti kapasitasnya lebih banyak daripada busur las yang biasanya.
seperti SMAW. Kemudian penetrasinya yang lebih dalam, cocok untuk plat tebal. Kemudian stabilitas busurnya lebih baik karena lebih konsisten hasil lasnya dan dapat digunakan di berbagai posisi. Lanjut, kekurangannya itu menghasilkan asapnya lebih banyak dan terbentuknya slag dan perlu pembersihan lebih banyak. Kemudian ada peralatan yang lebih kompleks karena membutuhkan wire feeder dan juga karena prosesnya yang otomatis tadi pasti membutuhkan peralatan-peralatan tambahan, dan kemudian biaya awalnya yang lebih tinggi dibandingkan las-las DSMAW. Kemudian adanya percikan yang relatif lebih banyak dibanding GMAW. Lalu untuk yang FCAW tipe G ini, tipe tipe G ini kurang cocok untuk area berangin seperti yang terus saya jelaskan tadi, karena gasnya bisa terganggu oleh kontaminasi pada eksternal. Kemudian maaf, untuk yang ini kurangnya di FCAW tipe S ya. Kemudian membutuhkan kontrol parameter yang lebih teliti. Lanjut, pada pembahasan kali ini tentang terapannya pada industri perkapalan. Jadi las FCAW ini sering diterapkan pada proses konstruksi kapal dalam memproduksi blok kapal. Jadi dalam memproduksi blok kapal itu pastinya kita memproduksi komponen-komponen penyusun dari blok ini. Sehingga las FCAW itu lebih efektif digunakan karena produktivitasnya yang tinggi, yang memungkinkan waktu lebih cepat dalam memproduksi komponen penyusun blok ini tanpa mengorbankan kualitas sambungan, karena tadi ini memiliki kelebihan itu eh, stabilitas busurnya lebih baik karena jadi hasilnya lebih konsisten. Jadi proses pas FCAW ini dalam konstruksi produksi blok kapal lebih efisien dalam segi waktu dan biaya karena prosesnya yang lebih konsisten dan juga waktunya yang bisa lebih cepat dalam produksinya. Baik, kita telah sampai pada tahapan penutup. Eh, Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Saya Muhammad Ridho Maulana. Eh, Mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya ucapkan terima kasih.